my brother. Why brother? It's my wife's brother. Patrick Kluivert kumpulkan pemain dari BRI Liga 1 dan Liga Asia. Septian Bagaskara unjuk gigi depan Patrick Kluivert. Jelang laga Indonesia versus Australia, posisi kiper utama sedang dalam perdebatan. Komentator senior ini ungkapkan fakta mengejutkan tentang Maarten Paes dan Emil Audero. Timnas Bahrain masih takut datang ke Indonesia, sampai kirim orang pemerintahan datang ke Indonesia. Poin-poin penting dalam press conference kemarin, Jordi Cruyff bocorkan tambahan pemain diaspora baru yang akan datang. Tonton videonya hingga selesai, dan pastikan teman-teman mengetahui informasi penting berikut ini. Patrick Kluivert dan Gerald van den Berg sudah ada di Indonesia. Mereka akan stay berada di Indonesia sampai keberangkatan ke Australia. Sedangkan Alex Pastor dan Denny Lanzat dijadwalkan paling cepat hari ini sudah akan menuju Indonesia. Keempat pelatih ini akan mengumpulkan semua pemain dari BRI Liga 1 dan dari Liga Asia. Mereka adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Nadeo Argawinata, Hernando Ari, Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Hoki Karaka, Pratama Arhan, Jordi Amat, Sandy Walsh. Semua pemain tersebut akan dikumpulkan Patrick Kluivert pada tanggal 15 nanti dan akan melakukan sesi latihan pertamanya di tanggal tersebut. Dan besoknya mereka semua akan terbang menuju Australia. Sosok Septian Bagaskara menjadi pemain yang paling disorot. Digadang-gadang jadi striker lokal potensial pilihan Patrick Kluivert. Septian Bagaskara sempat menunjukkan gaya permainannya di depan para staf pelatih Indonesia. Alasan dipanggilnya Septian Bagaskara diungkapkan oleh pelatih Dewa United yaitu Jan Olde Riekering. Jan Olde Riekering mengatakan, contoh misalkan lawan Bahrain nanti, misalkan laga tersisa hanya 20 menit saja. Dia Septian Bagaskara adalah satu-satunya pemain asal Liga Indonesia yang mampu lompat tinggi dan memenangi duel dengan baik. Itu adalah nilai terbesar yang Septian miliki. Jadi kalau dia dipanggil itu sangat logis menurut saya, ucap pelatih Dewa United. Posisi Septian Bagaskara sama dengan Ragnar Oratmangun. Jadi menarik untuk kita nantikan apakah dirinya dipercaya bisa langsung bermain saat melawan Australia nanti, walau sebagai pemain pengganti. Selanjutnya, komentator senior ungkap fakta mengejutkan tentang Emil Audero dan Maarten Paes. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini Timnas Indonesia kedatangan kiper baru, yaitu Emil Audero Mulyadi. Dengan kedatangan Emil, saat ini muncul perdebatan baru tentang siapa yang lebih pantas menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Komentator senior Bung Tio Nugroho mengatakan seperti berikut, Emil Audero kiper yang bagus, akan tetapi kehadirannya tidak otomatis langsung menyingkirkan Maarten Paes sebagai kiper nomor 1 Timnas Indonesia. Emil harus bersaing secara positif dengan Paes, tetapi situasi ini menguntungkan bagi coach Patrick Kluivert, karena dia saat ini memiliki dua pilihan yang sangat bagus di bawah Mister Gawang, ujar Bung Tio Nugroho. Ya, banyak fans Timnas Indonesia juga lebih memilih Maarten Paes sebagai kiper utama Timnas Indonesia, walau nilai market value Emil jauh lebih mahal. Para fans tetap memilih Maarten Paes sebagai kiper utama, akan tetapi para fans juga menilai kehadiran Emil sangat bagus untuk Timnas saat ini, mengingat Maarten Paes sudah mendapat 1 kartu kuning. Jadi jika Maarten Paes nanti harus absen, maka Emil Audero sangat cocok menggantikannya. Gimana tanggapan teman-teman? Komen di bawah ya! Selanjutnya, Bahrain benar-benar ketakutan sampai kirim dubes ke Indonesia. Ya, Bahrain Timnas El Bahlul ini tampaknya benar-benar masih ketakutan datang ke Indonesia. Walau Bahrain sudah meminta ke AFC untuk mengirim beberapa orang khusus yang akan mengawasi laga Indonesia versus Bahrain di GBK. Bahrain tampaknya masih belum yakin soal keamanan di Indonesia. Mereka sampai-sampai mengirim dubesnya ke Indonesia untuk bertemu Erick Thohir, untuk menanyakan dan memastikan soal keamanan di Indonesia untuk Timnas Bahrain. Ya, terlihat jelas Bahrain terlihat masih takut datang ke Indonesia ya teman-teman. Tentunya hal ini jadi bahan olok-olokan oleh supporter Australia, Arab Saudi, dan Jepang yang menyebut bahwa Bahrain sangat aneh jika takut datang ke Indonesia. Ya, supporter Jepang, Australia, dan Arab Saudi benar-benar sudah merasakan secara langsung gimana ramah tamahnya supporter Indonesia. Bahrain ketakutan karena mereka punya salah. Supporter Indonesia juga terus mengirim komentar-komentar undangan di akun sosial Federasi Sepak Bola Bahrain yang bertuliskan, "Let's go Bahrain, come to Indonesia. Ratusan ribu orang siap menyambutmu di Stadion Gelora Bung Karno."
Ya, komentar-komentar ini kayaknya membuat Bahrain semakin ketakutan datang ke Indonesia. Sampai-sampai mereka mengirim dubesnya ke Indonesia untuk meminta keamanan yang super ketat. Gimana menurut teman-teman? Tulis kata-kata versi kalian untuk timnas Bahrain di bawah ya. Selanjutnya ada poin-poin penting dalam press conference kemarin. Jordi Cruyff resmi diperkenalkan secara publik di Indonesia sebagai Technical Advisor Timnas Indonesia. Dalam press tersebut ada poin-poin menarik yang wajib teman-teman ketahui. Di antaranya adalah tugas Jordi Cruyff adalah mencari dirtek untuk Timnas Indonesia dan menganalisa kepemimpinan para pelatih di setiap kelompok umur. Jordi Cruyff berkeinginan untuk membuat sepak bola Indonesia bermain untuk menang, sekaligus mempertontonkan gaya permainan yang sangat indah. Dan hal itu harus dimulai dari pemain muda. Jordi Cruyff juga menyinggung saat ini, timnas U17 sudah sangat baik. Sifat dasar sudah berhasil dibentuk oleh Coach Nova Arianto, yaitu adalah fisik dan stamina. Karena menurut Jordi Cruyff dan Gerald van den Berg, jika pemain muda sudah memiliki fisik yang bagus, maka selanjutnya tinggal menerapkan filosofi bermain dan teknikal. Selain hal itu, Jordi Cruyff juga menyinggung bahwa dirinya mempunyai kesamaan dengan pemain diaspora Indonesia. Jordi Cruyff pernah bermain untuk Barcelona di Liga Spanyol dalam waktu yang lama, sampai di mana dirinya memiliki dua pilihan untuk membela timnas Spanyol atau timnas Belanda, dan akhirnya dirinya memilih timnas Belanda. Hal itu juga berlaku untuk pemain diaspora saat ini. Jordi Cruyff menilai semua pemain memiliki pilihan dan pilihannya, walau mereka bermain di luar Indonesia, akan tetapi mereka mempunyai pilihan untuk pulang membela negaranya. Jordi Cruyff menilai bahwa mungkin ke depan akan ada lagi pemain yang akan pulang membela Indonesia. Saat ini nama yang santer diisukan jadi pemain masa depan Indonesia adalah Tristan Guijer, Miliano Jonathan, dan Jadon Oosterwolde. Ketiga pemain ini diisukan akan menjadi the next target PSSI ke depan. Tristan Guijer tercatat sudah pernah berkomunikasi bersama PSSI. Tristan bahkan membuat tato di dadanya yang bertuliskan keluarga. Hal ini memicu bahwa Tristan Guijer sepertinya sangat terbuka membela Indonesia. Miliano Jonathan, pemain ini sudah lama didekati PSSI di beberapa tahun terakhir. Walau belum membuat keputusan, Miliano Jonathan diprediksi cepat atau lambat akan bisa bermain di timnas Indonesia di masa depan. Jadon Oosterwolde, pemain ini sudah ditemui oleh Alex Pastoor di Turki seminggu yang lalu. Hal ini memicu bahwa sepertinya Alex Pastoor sedang berusaha meyakinkan Jadon untuk pulang ke Indonesia. Informasi ini didapat dari sumber terpercaya. Jadi menarik untuk kita tunggu, apakah ketiga pemain ini akan pulang ke Indonesia atau tidak. Terlepas dari itu semua, kita sedang menunggu laga pertama timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert di bulan ini. Dua laga bulan ini akan jadi laga pembuktian bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru. Semoga hasil yang akan didapat sesuai dengan target yang ada. Jika berhasil meraih setidaknya minimal 4 poin di dua laga melawan Australia dan Bahrain, maka timnas Indonesia akan lebih mempunyai kans untuk merebut posisi 2 klasemen atau mengamankan posisi 3 dan 4 di grup C. Karena saat ini setelah kedatangan para pemain top Eropa dan pelatih asal Belanda, timnas Indonesia dinilai sebagai kuda hitam di grup C. Sebagai negara debutan Indonesia, dinilai media-media Eropa akan membuat persaingan grup C semakin sulit ditebak. Persaingan akan semakin ketat. Indonesia saat ini sedang dalam motivasi penuh menatap kualifikasi Piala Dunia. Semoga timnas Indonesia berhasil meraih mimpi pentas di panggung dunia ya teman-teman. Semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian selalu dapat update perkembangan timnas Indonesia terbaru. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.